Menarik, metode orang ini sama dengan metode saudara laki-laki junior Sanyun. Namun saudara junior Sanyun bertahan selama 67 hari. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Pria berwajah lembut itu mengusap dagunya. Pandangannya tenang, tetapi ada sedikit cahaya misterius yang melintas di matanya. 3 cobaan dari sekte nasib surgawi dibuat oleh Alser pribadi. Dia membelah kekosongan untuk menciptakan ruang khusus untuk 3 percobaan berlangsung. Setelah melewati 3 cobaan seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte nasib surgawi. Ini adalah aturan yang ditetapkan di atas batu, sehingga tidak ada yang bisa mengubah ini. Pada saat ini di dalam pengadilan manusia, ada selubung yang menutupi seluruh area. Di tengah-tengah daerah ini terletak tempat seperti surga. Tempat ini dipenuhi dengan bunga, burung dan pohon willow. Ada juga beberapa gonggongan dari anjing. Surga ini adalah sebuah desa. Meskipun tidak ada banyak penduduk, mereka semua saling menghormati dan bergaul dengan baik. Rumah ketiga dari ujung utara desa memiliki halamannya sendiri. Meskipun rendah hati jika ada yang melihatnya, mereka akan berpikir itu sangat nyaman. Ada tumpukan besar kayu bakar di dalam halaman dan di dekatnya ada beberapa kursi kayu dengan meja kayu di tengahnya. Di atas meja duduk sebuah teko dan beberapa cangkir teh. Pada saat ini seorang lelaki tua duduk di kursi dan minum teh. Meskipun rambut orang ini semuanya putih, dia tidak terlihat tua sama sekali. Setelah minum teh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam rumah. Di dalam rumah seorang anak lelaki memegang pisau kecil dan mengukir sepotong kayu merah. Pria tua itu menunjukkan senyum lembut. Dia sangat tenang ketika melihat anak itu. Tak lama setelah itu, hidung bocah itu berkerut, lalu dia menatap lelaki tua itu dan segera berlari ke arahnya. Dia bertanya dengan suara lembut, "Siapa kamu sebenarnya?" Pria tua itu meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. "Aku yang kamu katakan aku." Bocah itu akan berbicara, tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara serius datang dari dalam rumah. "Huzi, jangan ganggu kakekmu. Kembali ke ukiran." Bersamaan dengan suara itu, seorang pria setengah baya membuka tirai dan berjalan keluar dari rumah. Bocah itu tidak berbalik, dia menghela nafas sebelum melirik lelaki tua itu. Dia kemudian kembali ke rumah dan mulai mengukir sekali lagi. Namun ada keraguan mendalam di matanya. Lelaki itu memperhatikan bocah itu sebentar, kemudian dia duduk di sebelah lelaki tua itu, menuang teh yang sama kepada lelaki tua itu dan berkata, "Ayah, aku akan pergi ke gunung besok." Pria tua itu masih menatap lembut pada bocah itu. Setelah mendengar pria parubaya itu, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. "Untuk apa kamu pergi ke gunung?" Suara seorang wanita datang dari pintu masuk. Seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih memegang sekeranjang sayuran berjalan masuk. Pria parubaya itu segera bangkit, menerima keranjang itu, dan berkata, "Ibu, saya mendengar dari Erniu dari sisi timur desa bahwa mungkin ada harimau di gunung. Jadi kami akan bersama dengan beberapa orang untuk melihat apakah ada di sana. Jika kita beruntung, kita bisa mendapatkan kulit harimau untuk membuat mantel baru untuk ayah." Wanita tua itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia memandang lelaki tua itu masih menatap cucunya sebelum menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hari-hari berlalu, tetapi pria parubaya itu masih belum kembali setelah dia pergi. Wanita tua itu menunggu siang dan malam, tetapi yang akhirnya kembali adalah mayat yang tidak lengkap. Dia pingsan karena kesedihan dan tidak pernah bangun lagi. Sekarang hanya kakek dan cucu yang tersisa di rumah ini. Bocah itu masih belajar cara mengukir dan lelaki tua itu masih mengawasi dari samping. Pada hari ini pria tua itu dengan lembut bertanya, "Apakah Anda selesai belajar cara mengukir?" Bocah itu mengangkat kepalanya. Dengan tenang menatap lelaki tua itu dan berkata, "Belum. Mengukir terlalu sulit, tidak peduli apa yang saya lakukan. Saya sepertinya tidak bisa mempelajarinya." Pria tua itu merenung sedikit, kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Berapa kali kamu sudah mencoba?" Bocah itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap lelaki tua itu dan berkata, "Ini yang ke-83 kalinya. Waktu berikutnya tidak jauh." Pria tua itu menghela nafas. "Masih belum mau mengakhirinya." Bocah itu menatap langit. Tak lama setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa itu harus berakhir? Kehidupan seperti ini cukup bagus selain fakta bahwa aku tidak tahu siapa kamu. Kamu mengulangi siklus ini berulang kali dan setiap kali hal-hal yang terjadi diatur, tidak akan ada perubahan. Anda tahu bahwa semua orang yang pergi tidak akan kembali karena Anda telah mengalami semua ini berkali-kali. Masih bisakah kau tidak melihatnya? Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Pria tua itu mengangkat cangkir teh dan meletakkannya di sebelah mulutnya. Tetapi dia tidak minum. Bocah itu menarik pandangannya, memandangi ukiran kayu di tangannya, dan setelah lama dia berkata, "Apakah ini waktunya untuk mengakhiri?" "Tidak, ini bukan." Di dalam sekte nasib surgawi, di bawah pohon bodhi, ekspresi pria berwajah lembut itu menjadi sangat serius. Dia menatap kekosongan di hadapannya dan matanya menjadi gelap. 83 hari, orang ini jelas tidak biasa. Bahkan saudara junior Sanyun hanya bertahan selama 67 hari. Meskipun ketiga cobaan itu adalah ujian,
Jika seseorang dapat memperoleh pencerahan dari mereka, maka itu adalah kesempatan surgawi. 3 cobaan adalah hal-hal yang hanya dapat dialami setiap orang sekali seumur hidup mereka dan Tuan menghabiskan banyak upaya untuk membangunnya. Wang Lin ini dapat bertahan selama 83 hari di tes pertama. Orang ini tidak bisa tinggal. Wajahnya menjadi lebih suram dan ekspresinya bimbang. Lalu tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna pelangi muncul dari tangannya. Saudara junior masa depan, biarkan aku membantumu. Dengan itu dia menunjuk ke depan dan cahaya berwarna pelangi menghilang ke kejauhan. Di dalam pengadilan manusia, bocah itu masih mengukir ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di langit sinar cahaya berwarna pelangi muncul, melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ini sangat agresif. Dimanapun ia bersinar, surga meleleh seperti besi panas ditempatkan di salju. Aroma bunga tidak lagi menutupi daerah itu. Semua rumah di desa itu menghilang, berubah menjadi asap putih yang perlahan menghilang. Rumah-rumah menghilang satu persatu di bawah cahaya lampu sampai hanya rumah ketiga dari ujung utara desa yang tersisa. Pandangan bocah itu menampakkan cahaya misterius, lalu dia berhenti mengukir dan tiba-tiba melambaikan pisau di tangannya. Sinar cahaya perak melesat ke cahaya berwarna pelangi di langit. Sebuah suara yang menghancurkan bumi datang dari langit, kemudian gelombang kejut menghantam semua kabut yang mengelilingi daerah itu. Cahaya berwarna pelangi mulai berkedip. Tapi segera, cahaya berwarna pelangi mulai bersinar secara misterius dan menyatu kembali. Cahaya berwarna pelangi berubah menjadi sepasang mata yang sepertinya bisa melihat melalui apapun dan tatapannya mendarat pada anak itu. Mata bocah itu menjadi dingin, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan semua potongan kayu di halaman itu terbang ke udara. Tangan bocah itu dengan cepat bergerak, mengirimkan sejumlah besar gelombang cahaya perak ke serutan kayu yang telah jatuh ke tanah. Dalam sekejap ukiran rumah dan penduduk desa muncul. Bocah itu menjabat tangannya lagi dan semua pahatan menyala oleh nyala api hantu. Awalnya nyala api kecil tetapi dengan cepat tumbuh dan mulai menyebar. Desa, penduduk desa, bunga, burung dan lain-lain semuanya muncul kembali. Sekali lagi tempat ini kembali ke surga. Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi lenyaplah sekarang. Meskipun suara bocah itu lembut, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sepasang mata di langit menatap bocah itu dan tak lama kemudian menghilang. Di bawah pohon bodhi di sekte nasib surgawi, mata lelaki yang tampak lembut menyala dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi begitu. Dao orang ini terkait dengan siklus reinkarnasi, tidak heran dia bisa bertahan 83 hari. Setiap hari dia mengalami satu siklus reinkarnasi dan dengan demikian meningkatkan pemahamannya tentang siklus reinkarnasi. Di dalam pengadilan manusia, lelaki tua itu menghela nafas, berdiri, memandang bocah itu dan dengan lembut berkata, kali ke-84 akan segera dimulai. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Bocah itu menundukkan kepalanya untuk melihat ukiran kayu yang belum selesai dikerjakannya setelah 83 siklus. Ukiran itu milik seorang wanita, mari kita lanjutkan. Ini adalah mencari dao dan makna sebenarnya di balik pengadilan manusia. Jauh di dalam sekte nasib surgawi, Alser memejamkan mata dan sedang berkultivasi di tengah altar hitam jauh di dalam sekte nasib surgawi. Dia tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan senyum puas dan berkata, anak ini luar biasa. 10 hari kemudian, di dalam persidangan manusia, seseorang berjalan keluar. Ini adalah pertama kalinya bocah itu keluar dari halaman. Pada langkah pertama ia masih anak kecil, pada langkah kedua ia masih remaja dan pada langkah ketiga ia berubah menjadi seorang pemuda. Rambut pria muda itu bergerak tanpa angin dan dia mengenakan jubah seputih salju ketika dia berjalan keluar. Di tangannya dia memegang ukiran kayu. Pada akhirnya ukiran itu selesai. Ukiran itu milik seorang wanita, wanita yang lembut, cantik dan seperti peri. Mulutnya membentuk senyum seterang matahari dan matanya memancarkan ekspresi bahagia. Pria muda ini adalah Wang Lin. Tanpa setidaknya 100 siklus, bagaimana mungkin seseorang mencari dao? Tanpa setidaknya 1000 tahun kultivasi, bagaimana seseorang mencari dao? Cobaan manusia ini menarik, mata Wang Lin damai sekarang. Pengadilan ini membuatnya mengalami perubahan misterius. Namun dia menyembunyikan perubahan itu dengan sangat baik, sehingga sangat sulit untuk diperhatikan. Matanya bahkan lebih jernih dari sebelumnya, seperti langit berbintang. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan keluar dari pengadilan manusia. Uji coba bumi menguji kultivasi. Apakah kamu siap? Apakah kamu berani masuk? Kenapa tidak? Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengangkat kepalanya. Lokasi uji coba bumi adalah dunia merah. Pilar api menembak keluar dari tanah dan ke langit. Wang Lin berdiri diam ketika dia melihat sekeliling, ekspresinya tetap tenang. Tempat ini menguji kultivasi, tetapi saya tidak tahu dengan cara apa. Wang Lin melangkah maju saat dia merenungkan. Tepat pada saat ini dari celah yang tidak jauh, pilar api melesat ke udara. Api berubah menjadi sosok merah di langit. Orang ini memiliki rambut merah yang bergerak tanpa angin. Dia melipat tangannya di depan dadanya dan dua cahaya hantu muncul di wajahnya yang kacau. Suara dingin datang dari mulut sosok yang berapi-api. Aku penjaga uji coba bumi. Kalahkan saya dan Anda dapat melanjutkan.
Wang Lin dengan tenang menatap sosok itu, lalu tanpa sepatah kata pun dia maju ke depan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia mendorong tangannya ke depan. Kekuatan besar muncul dari Wang Lin dan berkumpul di depannya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Hancurkan!" Tubuhnya bersinar keemasan dan mata sosok berapi itu menyala. Sosok itu dengan cepat mundur dan menggerakkan lengannya yang terlipat untuk menghalangi. Dengan letusan, pasirnya hancur, kemudian retakan muncul di bumi dan mulai menyebar dengan cepat di tanah. Sosok berapi itu dengan cepat mundur. Kedua tangannya berantakan. Setelah dia berhenti, dia menatap Wang Lin dengan mata berapi-api. Wang Lin melihat sosok itu dan dengan tenang berkata, "Berdiri." Sosok itu diam sejenak dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin. Dia kembali menjadi api dan menghilang ke tanah. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan. Mungkin akan ada lebih banyak hal seperti ini yang akan menguji kultivasinya. Pasti ada seseorang di sekte nasib surgawi memata-matai saya dari luar. Wang Lin tersenyum tipis. Daripada terus maju, dia melangkah mundur. Saya menyerah. Dengan itu sosok Wang Lin menghilang dari dalam persidangan. Pada saat ini di bawah pohon Bodhi, pria berwajah lembut itu mengerutkan kening dan matanya penuh ketidakpastian. Orang ini sangat menentukan dalam menyerah. Sayangnya, saya tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat tingkat kultivasinya. Namun tidak peduli seberapa kuatnya dia, seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal biasa saja. Dalam sekejap matanya menjadi jernih, dia tidak lagi mengerutkan kening, dan senyum kembali ke wajahnya. Dia dengan lembut berkata, "Saudara junior ketiga, saya belum melihat Anda selama beberapa hari. Apakah perjalanan Anda mulus?" Dengan kakak laki-laki memikirkanku, tentu saja perjalananku mulus. Suara feminin datang dari kejauhan. Pada saat yang sama seorang pemuda berpakaian putih berjalan maju. Setelah beberapa langkah ia tiba di bawah pohon Bodhi. Orang ini adalah pemuda yang bertemu Wang Lin di planet perdagangan, Bai Wei. Pria yang tampak lembut berbalik untuk melihat Bai Wei dan tersenyum. "Saudara junior ketiga, apakah Anda menemukan hadiah untuk ulang tahun guru?" Bai Wei tersenyum. "Hadiah yang aku persiapkan hanyalah mainan kecil yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah disiapkan kakak senior." "Apa ini?" Setelah dia berbicara, mata Bai Wei menjadi serius saat dia menatap kekosongan. Matanya menunjukkan cahaya misterius. Hati lelaki yang tampak lembut itu bergetar sejenak dan dia berkata, "Orang ini adalah murid kehormatan yang diangkat guru dari planet Suzaku. Dia tiba beberapa bulan yang lalu dan sedang menjalani 3 percobaan sekarang. Dia saat ini sedang dalam persidangan ketiga." "Itu dia." Mata Bai Wei bersinar ketika dia berkata, "Jadi itu sebabnya." Mang yang tampak lembut berpura-pura berkata dengan santai, "Guru mengatur agar dia tinggal di paviliun awan ungu." Paviliun awan ungu. Cahaya misterius di mata Bai Wei menghilang dan digantikan dengan kedinginan. Setelah merenung sejenak, dia perlahan berkata, "Kakak senior, aku masih punya urusan penting, jadi aku tidak akan tinggal. Beri aku salah satu dari rumput berumur 3000 tahun kamu dan aku akan memberimu kristal api. Bagaimana?" Pria berwajah lembut itu tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, pergi saja ke guaku dan suruh bocah itu membawakannya untukmu." Bai Wei menggenggam tangannya. Setelah menatap kekosongan, dia menghilang. Pria berwajah ramah itu mengusap dagunya dan dia berpikir, mengapa guru memasukkannya ke paviliun awan ungu? Jika dia ditugaskan di tempat lain, dia akan memiliki jalan yang lebih mulus, tapi sekarang dia sudah dilemparkan langsung ke dalam api. Uji coba surga menguji domain seseorang. Pada saat ini di dalam persidangan surga, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata terpejam. Dia sedang berpikir. Setelah menyerah pada uji coba bumi, ia masuk ke sini dan memulai persidangan di sini. Dia telah duduk di sini selama 30 hari sekarang. Dalam 30 hari ini Wang Lin terus merenungkan misteri persidangan surga. Ketika dia di sini dia merasa bahwa domainnya paling dekat dengan surga. Ketika dia ada di sini, dia merasa bisa menyentuh langit hanya dengan mengangkat tangannya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sudah lupa tentang konsep waktu. Dia hanya duduk di sana tanpa bergerak dan sepanjang waktu dia tidak pernah mengeluarkan domainnya. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi saat dia terus duduk di sana, dia memiliki perasaan samar kalau dia telah mencapai batas sesuatu. Menggabungkan semua siklus dan pengalaman yang telah dilaluinya, kata Dao perlahan muncul di dalam jiwanya. Ini adalah hari ke-51 yang dihabiskan Wang Lin di dalam pengadilan surga. Pada hari ini dia membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Tidak ada cahaya di matanya, tapi ada cahaya misterius yang menjilat di dalam dirinya. Dia duduk di sana berpikir dan kemudian menunjukkan senyum tipis. Uji coba manusia, bumi, dan surga bukanlah ujian melainkan peluang. Jika bisa memahaminya, maka Anda mendapatkan pencerahan. Jadi begitulah. Wang Lin berdiri melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, "Aku menyerah pada cobaan surga." Setelah mengatakan itu, dunia di sekitarnya menjadi buram seolah-olah berputar. Berputar cepat kemudian semua yang ada di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin masih berdiri. Saat ini ada seseorang mengenakan ungu di depannya.
Ada senyum lembut di wajahnya saat dia memandang Wang Lin. Saudara junior Wang Lin, saya Zhao Xingsa. Di antara murid generasi pertama guru, saya sudah lama berada di sekte. Anda bisa memanggil saya kakak pertama. Wang Lin menatap orang ini, lalu dia menggenggam tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa kakak pertama. Zhao Xingsa tersenyum tipis dan berkata, ikuti Alu, saudara junior Wang Lin. Guru telah mengatur agar Anda tinggal di paviliun awan ungu. Dengan itu Zhao Xingsa memimpin dan Wang Lin mengikuti. Keduanya pergi jauh ke pegunungan. Saat mereka terbang, Zhao Xingsa berbicara sepanjang jalan, memberikan beberapa deskripsi rinci tentang sekte nasib surgawi. Orang ini dipenuhi dengan humor. Dia bisa menyampaikan maksudnya dengan mudah dan ini memungkinkan Wang Lin untuk memiliki pemahaman sederhana tentang sekte nasib surgawi. Wang Lin bertanya, kakak pertama Zhao, berapa banyak murid yang dimiliki oleh senior Alser? Zhao Xingsa tersenyum tipis, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depannya. Awan di depan mereka tiba-tiba hancur menciptakan lorong. Ketika dia bergerak menuju lorong, dia tertawa dan berkata, saudara junior, guru telah menerima total 7 murid. Kami dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru dan ungu. Kami berdua milik divisi ungu. Divisi ungu, mata Wang Lin menyala. Zhao Xingsa menghela nafas dan berkata, di antara 7 divisi ungu kita adalah yang terlemah. Ah, begitu kamu berada di sini sebentar, kamu tentu akan mengetahuinya, jadi aku tidak akan banyak bicara. Setelah terbang sebentar melewati pegunungan, puncak yang menembus awan muncul di hadapan mereka. Ada menara yang sangat mewah di puncak gunung. Menara ini merilis cahaya ungu yang menerangi area sekitarnya. Menara itu seperti sumber dari semua warna ungu di dunia, hanya dengan melihatnya akan membuat hati seseorang bergetar. Saudara junior Wang Lin, ikuti saya. Zhao Xingsa langsung menuju puncak gunung dan Wang Lin mengikuti dengan cermat. Ada banyak murid sekte yang berkultivasi di puncak gunung dan di kaki menara. Melihat semuanya, setidaknya ada 10.000 orang. Di belakang gunung ada banyak rumah yang menutupi seluruh gunung. Ada murid yang belajar dao, berlatih teknik atau berkultivasi. Dengan sekali lirikan saja, Wang Lin menghitung bahwa ada setidaknya 100.000 murid di sini. Gunung ini terlalu besar, terutama gunung belakang yang sepertinya tak ada habisnya. Itu seperti naga raksasa terbaring di sana. Jika seseorang tidak hati-hati, ia akan dengan mudah tersesat di sekte besar ini. Zhao Xingsa menggenggam tangannya dan tersenyum tipis. Tempat ini adalah divisi ungu dari sekte nasib surgawi. Saudara junior Wang Lin, di sebelah barat adalah tempat paviliun awan ungu berada. Jika Anda menyebarkan akal ilahi Anda akan menemukannya. Saya masih punya urusan penting, jadi saya tidak bisa menemani Anda. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya pada Zhao Xingsa dan terbang ke barat seperti kilat. Wajah Zhao Xingsa masih mengungkapkan bahwa senyum lembut tanpa perubahan, tetapi cahaya misterius melintas di matanya. Saat Wang Lin terbang dia mendengus dingin. Saat pertama Wang Lin melihat Zhao Xingsa, dia mengenalinya sebagai orang yang mencoba mengganggu dia di pengadilan manusia. Namun kemampuan Wang Lin untuk skema itu dalam, jadi dia terus memasang wajah poker yang bagus. Tak lama setelah itu Wang Lin menyebar akal ilahi dan menemukan istana mengeluarkan aura ungu samar. Di depan istana ada 3 kata besar, paviliun awan ungu. Sekte nasib surgawi ini terlalu besar. Kalau saja divisi ungu sudah begitu besar, saya ingin tahu seberapa besar 6 divisi lainnya. Sekte utama pasti lebih tak terbayangkan dari ini. Mata Wang Lin menyala saat ia mendarat di paviliun awan ungu. Saat dia akan melangkah maju, dia mengerutkan kening dan menatap ke istana. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari paviliun awan ungu. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu. Dia memiliki wajah yang imut dan menawan, tetapi saat ini dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Kamu tidak bisa masuk ke sini.